Hai, balik lagi dengan aku Irma Yohana Manalu dengan NIM A1C220020. Di kesempatan kali ini kita akan ngelakuin praktikum tentang gesekan pada bidang datar. Nah, sesuai dengan petunjuk yang ada di penuntun, kita akan masuk ke link yang sudah dibagikan. Sini kita akan masuk. Nah, setelah kita masuk ke link, akan tampil tampilan seperti ini pada layar laptop kita atau komputer. Ya. Selanjutnya, sebelum itu kita saya tahu dulu yuk, apa sih tujuan dari kita ngelakuin praktikum ini? Tujuan kita melakukan praktikum ini adalah agar kita dapat menentukan koefisien gesek kinetis pada satu benda dan untuk menentukan percepatan yang dialami pada benda. Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk, gimana sih gaya gesek itu bisa terjadi? Jadi, gaya gesek itu bisa terjadi dengan dua syarat. Yang pertama, permukaan bidang itu kasar. Karena kalau permukaan bidang itu licin, maka nggak akan ada yang namanya gaya gesek. Jadi dia akan muncul mulus aja gitu. Nah, jadi syarat yang pertama adalah bidangnya ini harus kasar. Yang kedua, benda ini bersentuhan dengan bidang. Jadi, kalau misalnya benda itu nggak bersentuhan dengan bidang, tentunya nggak ada yang namanya gaya gesek. Terus, gimana sih sifat dari gaya gesek ini? Gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi, kalau dicontoh dari simulasi praktikum ini, arah benda nanti akan ke arah kanan, berarti gaya gesek dia akan ke arah kiri. Dan sifatnya ini adalah mengurangi kecepatan benda. Jadi gaya gesek itu kayak penghambat dari gerak benda ini. Kita udah tahu nih syarat dari gaya gesek ini apa dan sifatnya. Terus ternyata ada yang mempengaruhi gaya gesek, yaitu yang namanya koefisien gesek. Koefisien gesek sendiri dibagi jadi dua, yaitu koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Nah, kalau untuk koefisien gesek statis ini, berarti benda ini, koefisien yang bisa mempengaruhi gaya gesek statis. Jadi, kalau benda mengalami gaya gesek statis, berarti bendanya ini nggak bergerak. Jadi, yang harus diperhatiin itu adalah koefisien gesek statisnya nanti dikalikan dengan gaya normal. Kalau misalnya ini lebih besar daripada gaya dorong pada benda, berarti benda itu nggak akan bergerak. Selanjutnya yaitu koefisien gesek kinetis. Koefisien gesek kinetis ini mempengaruhi gaya gesek kinetis. Kalau udah yang namanya gaya gesek kinetis, berarti benda ini pasti bergerak. Jadi, untuk yang praktikum kali ini, karena simulasinya online, jadi ini terbatas, jadi kita nggak bisa tahu gimana koefisien gesek statis. Jadi kita cuma cari tahu koefisien gesek kinetis. Jadi di sini bendanya udah pasti bergerak. Pertama, untuk prosedur praktikumnya, kita bakal nentuin yang namanya gravitasi dari benda ini. Kita pilih yang gravitasi bumi, sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya, untuk massa benda 1, kita akan rubah jadi 100 gram. Dan untuk massa benda 2, di sini jadi 200 gram. Untuk panjang lintasannya, kita akan 500 cm. Ini berlaku untuk setiap variabelnya nanti ya. Di sini kita akan cari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar benda 1 ini
terdorong sampai ke ujung lintasan oleh massa benda 2. Di sini kita dapetin hasilnya untuk yang massa 1 100 gram dan massa 2 200 gram itu bergerak dengan waktu 1 detik, 24 milisecond. Selanjutnya kita ulang lagi. Kita rubah massa satunya jadi 200 gram dan untuk massa 3-nya 300 gram. Untuk distance-nya atau jaraknya tetap 500 cm. Kita mulai. Ternyata terjadi perubahan dengan lebih lambat, yaitu 1,3 second. Dan untuk variabel ketiga, ini massa satunya kita rubah jadi 300 gram, dan massa 2-nya jadi 400 gram. Dapat waktu yang diperlukan agar massa 1 sampai ke ujung lintasan itu selama 1,34 second. Nah, kita coba lagi nih. Tadi kan massa satunya selalu lebih kecil ketimbang dari massa 2. Gimana kalau misalnya massa 1 kita taruh lebih besar daripada massa 2? Ini nggak ada di variabel praktikum penonton sih, tapi kita coba cari tahu aja. Ini kita misalnya massa satunya 300 gram, massa 2-nya 200 gram, dan distance-nya tetap sama 500 cm. Tetap bergerak atau enggak? Ya, ini bergerak sih. Bergerak, tapi dia lama banget ininya sampai ke ujung lintasan. Kita coba lagi, sekali lagi. Kita lebih gedein massa 1, terus untuk massa 2-nya kita lebih kecilin. Tetap bergerak, tapi jadi makin lambat. Nah, jadi dari percobaan yang udah kita lakuin tadi, ternyata massa satunya kalau lebih kecil ketimbang dari massa 2, dia akan lebih cepat untuk sampai ke ujung lintasan. Dan sebaliknya kalau massa satunya lebih besar daripada massa 2, dia juga akan melambat. Jadi ada pengaruhnya antara massa 1 dengan massa 2-nya, dengan kecepatan yang akan ditempuh dari benda ini. Sekian untuk percobaan kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Mayana Manalu, pamit undur diri. Dadah.